Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional, yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini
mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wendtii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wendtii akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat.
Nah, demikian tadi materi tentang konvensional, tentang bioteknologi konvensional di bidang makanan. Selanjutnya kita akan membahas bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.